Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang to be dalam bahasa Inggris. Nah, to be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Kita bisa lihat di bawah ini. Yang pertama ada is. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata benda. Nah, yang kedua ada am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah I atau saya. Nah, yang ketiga ada are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasa mengenal subjek sebagai kata you atau kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita biasa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they, mereka. Nah, selanjutnya ada was. Ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Yang terakhir ada were. Ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu were ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya I, you, we, dan they. Nah, selanjutnya ada penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat atau objek. Untuk fungsi verb to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek tambah to be tambah adjektif. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. Nah, di sini ada is. He is smart, dia pintar. She is kind, dia baik hati. The flower is beautiful, bunga itu indah. Yang kedua ada are. They are diligent, mereka rajin. You are brave, kamu berani. We are young, kami muda. Yang terakhir ada am. I am diligent, saya rajin. I am friendly, saya ramah. I am hungry, saya marah. Selanjutnya ada penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan atau adverb. Untuk fungsi verb to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan, biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut ini. Subjek tambah to be tambah keterangan waktu atau tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. Yang pertama ada is. He is at the park, dia berada di taman. He is at the hospital, dia berada di rumah sakit. He is at the office, dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. Yang kedua ada are. We are at a restaurant, kami berada di sebuah restoran. They are at school, mereka di sekolah. You are in my house, kamu di rumahku. Yang terakhir ada am. I am at a hotel, saya sedang di sebuah hotel. I am in the class,
Saya di dalam kelas. I am in the canteen. Saya di dalam kantin. Selanjutnya, penggunaan to be penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek tambah to be tambah verb ing. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, seperti berikut. Di sini ada is. He is watching television. Dia sedang menonton televisi. The rabbit is eating a carrot. Kelinci sedang makan wortel. She is going to south. Dia sedang pergi ke selatan. Nah, yang kedua ada are. You are reading a book. Anda sedang membaca buku. They are singing a song. Mereka menyanyikan lagu. We are climbing a mountain. Kita mendaki gunung. Yang ketiga ada am. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am walking alone. Saya berjalan sendirian. I am riding motorcycle. Saya mengendarai sepeda motor. Nah, di sini untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut saya berikan tabel untuk penggunaan to be. Dari subjek I, to be present-nya am, to be past was, subjek you, to be present are, to be past were, subjek we dan they, to be present are, to be past were, subjek he, she dan it, present is, past was. Nah, rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda atau noun untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Nah, dari formula sebagai berikut ini, subjek tambah to be tambah noun. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. Di sini ada is. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seekor kucing. Di sini ada are. They are teacher. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. Yang terakhir ada am. I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. Mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya jelaskan tentang to be dalam bahasa Inggris. Terima kasih yang sudah menonton. See you later friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.